Pak Anies Baswedan yang kami hormati dan kami banggakan, insya Allah Bapak akan menang Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, termasuk istri, anak-anak, teman dekat atau orang-orang di sekeliling pemirsa. Sahabat BN, ada satu kejadian pada acara Rakernas Abdesi, organisasi para kepala desa seluruh Indonesia yang berlangsung di Jambi beberapa hari lalu. Kejadian ini memang benar-benar mengejutkan sekali. Kenapa tidak? Ketika bakal calon presiden Anies Baswedan tampil sebagai pembicara, tiba-tiba salah seorang perwakilan dari kepala desa di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan tegas mengatakan, insya Allah Pak Anies Baswedan akan menang di Sumatera Barat pada Pilpres 2024 mendatang. Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sempat tersenyum sumringah saat disebut bakal menang di pemilihan presiden 2024 Sumatera Barat. Momen ini terjadi kala Anies menghadiri acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di Jambi pada Rabu 26 Juli. Awalnya perwakilan DPD APDESI Sumatera Barat Zul Arfin mengatakan Anies akan menang di Sumatera Barat dalam pemilihan presiden 2024. Membalas pernyataan itu, Anies nampak senyum dengan sumringah. Kemudian Zul melanjutkan pernyataannya kepada Anies. Pihaknya berharap jika Anies menjadi presiden, maka seluruh bantuan sosial yang sampai ke masyarakat mutlak menjadi keputusan kepala desa. Hal ini ia sampaikan karena di lapangan bantuan bagi masyarakat itu kerap diganggu oleh berbagai pihak yang merasa berkepentingan. Selain itu, ia juga meminta Anies untuk menyediakan perguruan tinggi desa bagi para perangkat desa, di mana beasiswanya berasal dari negara. Selain itu, Zul Arfin juga meminta Anies ketika terpilih menjadi presiden 2024 nantinya setidaknya mengangkat 2 menteri yang berasal dari APDESI. Sebelumnya, Anies berbicara soal perubahan yang harus dilakukan oleh desa. Hal ini menjadi salah satu gagasan Anies agar desa bisa lebih mandiri dan mampu hidup sejahtera. Perubahan itu, kata Anies, bukan berarti menggantikan semua hal yang sudah ada, melainkan perubahan juga berbicara soal hal-hal yang harus didongkrak. Di Sumatera Barat, tepatnya Bukit Tinggi sekitarnya, Pak Anies Baswedan yang kami hormati dan kami banggakan, insya Allah Bapak akan menang Sumatera Barat. Pertanyaan kami, Pak. Tidak boleh kampanye. Kami berharap seluruh bantuan-bantuan sosial yang sampai ke masyarakat mutlak menjadi keputusan kepala desa. Karena kami tidak diganggu lagi oleh masyarakat ketika bantuan-bantuan ini banyak pihak yang merasa berkepentingan. Padahal yang tahu warga desanya itu mutlak adalah kepala desa. Yang kedua, masalah sumber daya manusia. Kami minta Bapak calon Presiden Republik Indonesia nantinya menjadi presiden, bahwa sediakan perguruan tinggi desa yang mutlak beasiswanya berasal dari negara bagi seluruh perangkat desa dan kepala desa se-Indonesia. Dan yang ketiga, saya minta Bapak bisa berkenan kiranya mengangkat 1-2 orang dari APDESI menjadi menteri
ketika Bapak jadi presiden. Terima kasih. Riuh gemuruh terdengar dari anggota abdesi peserta rakernas tersebut ketika kepala desa yang bernama Zul Arfin itu menyampaikan hal demikian ketika mengiringi sejumlah usulan dari Pak Kades Zul Arifin. Kepala desa ini di Provinsi Sumatera Barat disebut Wali Nagari. Jadi Wali Nagari Zul Arifin mengemukakan insya Allah Pak Anies Baswedan akan menang di Provinsi Sumatera Barat pada Pilpres 2024 mendatang. Tentu saja Anies Baswedan menyambut dengan sangat samringah. Sejak awal dulu sampai sekarang mungkin publik terutama yang ada di Sumatera Barat atau masyarakat yang ada di Sumatera Barat telah bersuluh matahari dan bergelanggang mata orang banyak bahwa Sumatera Barat itu tidak bisa tidak terpaksa dikatakan lumbung suaranya Anies Baswedan. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Wali Nagari Zul Arifin ini memang sulit untuk dibantah. Tampaknya rakyat atau publik menghendaki Anies Baswedan jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang. Ini suatu bukti di Sumatera Barat ini. Dengan gamblang, dengan tegas, Wali Nagari Zul Arifin mewakili teman-temannya dari Sumatera Barat khususnya mengatakan bahwa Anies Baswedan insya Allah menang di Sumatera Barat pada Pilpres 2024 mendatang. Walaupun ketika Zul Arifin mengemukakan hal ini dan disambut gegap gempita oleh peserta abdesi sambil juga mengucapkan amin, cepat-cepat panitia mengatakan tidak boleh kampanye, tidak boleh kampanye. Memang ini mengagetkan sekali. Dan Zul Arifin memang tidak hanya menyampaikan kondisi lapangan atau kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat saat ini. Dia juga menyampaikan agar nanti bantuan yang datang ke desa itu mutlak nanti kepala desa memutuskan pembagian, karena memang kita akui juga banyak selama ini seperti dikatakan Zul Arifin yang mengganggu bantuan-bantuan itu sampai ke masyarakat. Dan yang menarik lagi dari penyampaian Zul Arifin, dia mengharapkan agar ada nanti satu atau dua menteri yang dari abdesi setelah nanti Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Menarik sekali. Dan ini bukan tidak mungkin. Apalagi Anies telah demikian tampak komitmennya terhadap pembangunan desa, terhadap penguatan desa, terhadap
perkembangan desa ke depan. Bukan tidak mungkin. Kalau selama ini yang ada baru menteri yang khusus mengurus desa. Sekarang tampaknya kepala desa ini atau organisasi abdesi ini mengharapkan ada yang dari anggota abdesi menjadi menteri. Ini menarik sekali usulannya. Dan bukan tidak mungkin ada nanti akan mengabulkan usulan ini. Mengingat memang desa ini merupakan tiang yang sangat signifikan, yang sangat fundamental untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Satu hal lagi yang sangat mengagumkan kita lagi dari penyampaian oleh wali nagari atau kepala desa Zul Arifin ini adalah perhatiannya yang begitu besar terhadap pendidikan. Dia mengusulkan kepada Anies Baswedan agar nanti setelah Anies Baswedan jadi presiden menyediakan perguruan tinggi desa yang memberikan kesempatan kepada para kepala desa untuk kuliah di perguruan tinggi dan mendapatkan beasiswa dari negara. Ini sangat-sangat mengagumkan kita sekali. Begini besar perhatian kepala desa kepada dunia pendidikan, khususnya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan ini tentu sangat tune-in, sangat cocok, sangat tepat dengan Anies Baswedan yang adalah seorang doktor, yang adalah mantan rektor, yang adalah mantan menteri pendidikan, dan juga seorang penggerak Indonesia Belajar yang dari sejak dulu, sejak jauh sebelum dia menjadi bakal calon presiden ini, bahkan jauh sebelum dia menjadi menteri pendidikan, dia telah menggerakkan sarjana-sarjana dari perguruan tinggi terkenal di Indonesia untuk dia kirim ke seluruh pelosok tanah air untuk mengajar di desa-desa terpencil. Sahabat BN, tidak bisa kita pungkiri bahwa hasil penuangan ide dan gagasan Anies Baswedan pada kesempatan Rakernas Abdesi di Jambi beberapa hari lalu itu benar-benar tampaknya menarik bagi seluruh anggota Abdesi yang hadir pada Rakernas Abdesi itu. Anies Baswedan tampaknya menyampaikan ide dan gagasannya betul-betul sesuai dengan kepentingan desa, kepentingan rakyat desa, dan penyampaiannya itu benar-benar mengakar kepada hal-hal yang selama ini memang dialami oleh kepala desa, oleh pemerintahan desa, dan oleh masyarakat desa. Peluang dan tantangan yang ada di desa tampaknya benar-benar sangat dikuasai persoalannya oleh Anies Baswedan. Karena itu tampak sekali bahwa para kepala desa ini sepertinya berharap sekali agar Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dan memimpin negara dan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan saja
keinginan mereka ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan para pemilih di TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.